warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Ayu Alstari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2223250073. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bimbingan konseling anak usia dini. Adapun pengertian bimbingan konseling anak usia dini adalah proses yang bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun aspek penting dalam bimbingan konseling anak usia dini, yang pertama, mengenal dan memahami anak. Memahami kebutuhan, minat, dan kemampuan anak untuk memberikan bantuan yang efektif. Yang kedua, membangun hubungan yang positif, membangun hubungan yang hangat, empati, mendukung dengan anak untuk membantu mereka merasa aman dan percaya diri. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti mengenali dan mengelola emosi, berbagi dan bekerja sama. Lalu ada yang keempat, mengatasi masalah dan tantangan, membantu anak mengatasi masalah dan tantangan dengan cara yang efektif dan sehat. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri, membantu anak membangun kepercayaan diri dan harga diri melalui pengalaman positif dan mendukung. Lalu adapun bimbingan konseling anak usia dini dapat dilakukan oleh orang tua, guru, dan konselor yang terlatih. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bermain. Menggunakan bermain sebagai sarana untuk membantu anak mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka. Yang kedua, cerita. Menggunakan cerita untuk membantu anak memahami dan mengatasi masalah. Dan yang ketiga, diskusi. Menggunakan diskusi membantu anak mengembangkan keterampilan pikiran kritis mereka. Dan yang kelima, aktivitas kelompok. Menggunakan aktivitas kelompok untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan kerja sama mereka. Lalu, dapat disimpulkan, dengan bimbingan konseling yang efektif, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang seimbang, bahagia, dan siap menghadapi masa depan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Nanti akan lebih konkret lagi dijelaskan di video selanjutnya. Saya Trisha Elstari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Saudara, selamat menyaksikan. Anak usia dini dapat diibaratkan sebagai kuncup bunga yang akan mekar. Pada masa usia dini, anak mengalami kemajuan perkembangan yang pesat. Perubahan anak yang paling terlihat adalah perubahan fisiknya, seperti anak menjadi lebih tinggi, serta kaki dan tangannya menjadi lebih panjang dan lebih besar. Sebenarnya, semua aspek perkembangan anak sedang bertumbuh dan berkembang. Kita dapat melihatnya sejak anak masih di bawah usia 1 tahun. Saat itu, anak belum dapat berjalan. Namun, setelah usianya mencapai 1 tahun ke atas, kepandaiannya makin bertambah. Bahkan, anak umur 2 tahun terlihat sudah dapat berlari dengan cepat. Aspek perkembangan kognitif dan bahasa anak pun berkembang dengan cepat. Misalnya, anak menjadi lebih pintar berbicara. Anak berusia 2 tahun sudah memiliki kosakata yang lebih banyak daripada anak usia 1 tahun. Begitu pula anak berusia 4 tahun sudah dapat mengerti dan mengutarakan keinginannya dengan kalimat yang lengkap. Jangan pada berantem. Selain itu, anak sudah bermain dengan teman-temannya.
Hal itu menunjukkan bahwa aspek perkembangan sosial emosional anak sudah berkembang dengan baik.